Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, apa kabar semuanya? Ustazah berharap anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin ya. Anak-anak, insya Allah pada hari ini kita masih belajar di tema 1, subtema 1 dalam muatan SBDP. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka terlebih dahulu ya dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada materi sebelumnya. Masih pada ingat ya, materi tentang gambar cerita. Nah, salah satu yang termasuk pada gambar cerita yaitu gambar ilustrasi. Hari ini kita akan belajar lebih jauh lagi tentang jenis-jenis dari gambar ilustrasi. Ada 4 jenis dari gambar ilustrasi. Yang pertama adalah gambar realis, kemudian gambar karikatur, kemudian gambar kartun, dan gambar dekoratif. Nah, anak-anak semuanya, Ustazah akan menjelaskan semuanya dalam video pembelajaran berikut. Kalian silakan menyimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan kembali belajar dalam muatan SBDP pada KD 3.1 yaitu tentang jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama adalah gambar realis. Nah, pada gambar realis, gambar akan dibuat seperti pada keadaan yang sebenarnya. Jadi dibuat semirip mungkin dengan yang aslinya, tetapi bukan foto. Nah, ini adalah salah satu contoh dari gambar realis. Pada gambar ini kita bisa melihat bahwa gambar dibuat semirip mungkin dengan objeknya, objek aslinya, yaitu kucing dengan segala ciri khas yang ada pada kucing, sehingga menyerupai bentuk aslinya. Kemudian yang kedua yaitu gambar karikatur. Nah, pada gambar karikatur, gambar yang dibuat itu dilebih-lebihkan sehingga seringkali terlihat unik dan lucu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari gambar karikatur. Tentunya anak-anak sudah tahu ya siapa tokoh yang ada dalam gambar karikatur tersebut? Ya, Bapak Burhanuddin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal dengan Bapak B.J. Habibie, yaitu Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Nah, anak-anak, pada gambar karikatur kita bisa melihat pada bagian wajah biasanya dibuat semirip mungkin dengan tokoh aslinya, wajah tokoh aslinya. Karena dengan demikian kita mudah mengenali tokoh yang ada dalam karikatur tersebut. Namun, coba kalian perhatikan pada bagian badannya. Ya, ukurannya jauh lebih kecil dari kepalanya. Dalam artian tidak proporsional, tetapi justru disinilah letak ciri khas dari sebuah gambar karikatur, sehingga dia lebih terkesan unik dan lucu. Kemudian yang ketiga, contoh yang termasuk dalam gambar ilustrasi adalah kartun. Nah, anak-anak, pada gambar kartun, gambar yang dibuat mengandung humor, sehingga gambar itu akan terlihat lucu dan mengundang tawa. Nah, pada gambar kartun biasanya sangat bervariasi sekali tokoh yang digunakan. Nah, seperti pada gambar ini adalah salah satu contoh dari kartun dengan tokoh tumbuhan. Dan ini adalah kartun dengan tokoh hewan, yaitu kodok ya. Dan yang ini adalah kartun dengan tokoh manusia. Kita akan masuk kepada gambar ilustrasi yang terakhir, yaitu gambar dekoratif. Nah, apa itu gambar dekoratif? Tentunya kalian masih ingat ya dengan pelajaran di kelas sebelumnya, yaitu gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat dengan tujuan untuk menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Nah, biasanya yang paling sering kita temukan gambar dekoratif ini terdapat pada kain batik atau juga terdapat pada sebuah guci ataupun benda lainnya yang mengandung nilai seni. Nah, ini adalah salah satu contoh dari gambar dekoratif. Pada gambar ini bertemakan tumbuhan.
Nah, biasanya gambar dekoratif seperti ini kita temukan di kain batik ataupun di tembok-tembok yang memang sengaja dibuat untuk mendapatkan nilai seni. Nah, ini adalah salah satu bentuk gambar dekoratif dengan tema hewan, yaitu ikan. Nah, biasa sama seperti dengan tema lainnya, gambar ikan atau hewan lainnya pun bisa kita temukan pada kain batik atau benda lainnya. Nah, anak-anak semuanya tentunya sudah menyimak ya penjelasan dari Ustazah tentang jenis-jenis gambar ilustrasi. Ada berapa gambar ilustrasi? Ya, ada 4 ya. Ada gambar realis, gambar karikatur, gambar kartun, dan gambar dekoratif. Nah, tentunya kita bisa menggali potensi yang ada dalam diri kita untuk bisa menghasilkan sebuah karya, baik itu berupa gambar ilustrasi ataupun yang lainnya. Dan tentunya apapun yang kita lakukan, baik itu anak-anak menghasilkan sebuah karya berupa gambar ilustrasi atau lain sebagainya, lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang kita lakukan akan bernilai ibadah. Jadi ketika anak-anak membuat gambar, niatkan bahwa apa yang anak-anak hasilkan itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Oke ya, dari Ustazah cukup demikian. Kita cukupkan dengan kita tutup bersama ya dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.